Kalian sudah mempelajari tentang tata nama senyawa biner maupun senyawa poliatom. Nah, sekarang pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menuliskan tata nama senyawa biner maupun senyawa poliatom. Kita mulai dari tata nama senyawa biner dulu. Untuk senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas dua jenis atom yang berbeda. Nah, senyawa biner ini terbagi lagi ke dalam senyawa ionik dan senyawa kovalen. Kita lihat dari senyawa ionik dulu. Tata nama senyawa biner pada senyawa ionik. Nah, pada senyawa ionik ini terbentuknya senyawa bisa berasal dari unsur logam golongan A dengan unsur non-logam, bisa juga berasal dari unsur logam golongan B dengan unsur non-logam. Nah, kita lihat dari yang pertama. Kalau senyawa pembentuknya berasal dari unsur logam golongan A dengan unsur non-logam, maka tata cara pemberian namanya adalah nama logam dulu, kemudian diikuti nama non-logam, baru akhiran ida. Jadi akhiran idanya terletak di ujung nama non-logamnya. Nah, kita lihat dari contoh nomor A ya. Kita disuruh menentukan tata nama senyawa-senyawa berikut berdasarkan aturan tata nama IUPAC. Nah, yang A misalnya natrium klorida. Nah, untuk menentukan nama senyawa biner ini yang berasal dari unsur logam golongan A dengan unsur non-logam, kita lihat dulu yang mana yang logam. Yang logam adalah Na. Kemudian ini logamnya. Kemudian yang non-logam adalah Cl. Jadi kita kasih nama. Nah, untuk yang logam Na ini namanya adalah Na itu adalah natrium. Nah, kemudian yang Cl ini adalah non-logamnya. Nah, Cl ini namanya apa? Namanya adalah klor. Nah, ada akhiran idanya. Klorida. Nah, jadi NaCl itu namanya adalah natrium klorida. Nah, kita bisa tahu nama unsur, nama logam, unsur logam dengan non-logam itu dari mana? Dari sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur kan kalian kan sudah ada. Nah, bisa dilihat di situ nanti untuk latihan di rumah. Nah, kemudian untuk yang B, Mg3N2. Nah, Mg3N2. Jadi untuk senyawa biner pada senyawa ionik, untuk unsur logam golongan A dengan unsur non-logam, pembentuk senyawanya, indeksnya tidak usah disebutkan. Jadi langsung namanya saja ya. Nama logamnya, kemudian nama non-logam, akhiran idanya. Nah, nama logamnya Mg adalah magnesium ya. Kemudian N itu adalah nitrogen. Apakah kita tulis nitrogen? Tidak ya. Jadi namanya menjadi ada akhiran idanya. Nitrida. Nah, jadi nitrogen diganti dengan akhiran ida, ujung nama non-logamnya menjadi nitrida. Jadi Mg3N2, berapapun angka indeksnya ini tidak usah disebutkan ya. Jadi langsung magnesium nitrida namanya. Itu khusus untuk senyawa biner yang berasal dari unsur logam golongan A dan unsur non-logam yang berikatan ion. Begitu. Kemudian yang kedua,
kita lihat di sini, kalau senyawa binernya berasal dari unsur logam golongan B dengan unsur non-logam. Nah, bagaimana aturan penamaannya? Jadi aturan penamaannya itu, nama logamnya dalam bahasa Indonesia, kemudian diikuti bilok logamnya, kemudian nama non-logamnya dengan akhiran ida. Nah, contohnya adalah pada contoh yang A ini, kita disuruh menentukan tata nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC tadi ya, untuk senyawa Fe2O3. Nah, untuk senyawa Fe2O3 ini namanya apa? Jadi kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan dulu nama logamnya Fe2O3, baru kemudian bilok logamnya, baru nama non-logam dan akhiran ida. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah untuk unsur logam golongan B itu kebanyakan logamnya itu punya bilangan oksidasi lebih dari 1. Jadi muatannya itu lebih dari 1. Nah, bagaimana kita menuliskan? Misalnya di sini Fe. Fe ini kan ada Fe2, ada Fe3, ada Fe2+, ada Fe3+ muatannya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan yang mana Fe2+, yang mana Fe3+? Nah, caranya silang begini. Nah, kita lihat indeksnya ini. Kita lihat indeksnya. Misalnya kita mau menuliskan ya. Nah, di sini saya tuliskan di sini Fe2O3. Sebelum kita memberi nama, kita tuliskan persamaannya dulu supaya kita tahu nanti muatan Fe-nya berapa. Nah, kalau kita tidak tahu dia Fe berapa, ini juga kita tidak tahu muatannya berapa. Nah, gampang, indeksnya ini tinggal disilang. Nah, ini jadi muatan ke atas, ini yang muatannya ke sini. Jadi Fe ini muatannya berapa? 3 positif plus O-nya muatannya silang ke atas 2 negatif. Nah, berarti di sini adalah Fe3 plus untuk yang Fe. Berarti namanya adalah, nama logamnya Fe itu kalau dalam bahasa Fe itu adalah ferum, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah besi. Jadi namanya adalah nama logam bahasa Indonesianya besi. Kemudian bilok logamnya berapa? Bilok logamnya adalah 3 plus 3 ya. Jadi ini besi 3. Nah, kasih kurung seperti ini cara memberi namanya. Kemudian nama non logamnya adalah oksigen, ada akhiran idanya menjadi oksida. Nah, jadi untuk Fe2O3 namanya adalah besi 3 oksida. Kemudian bagaimana dengan CuS? Nah, CuS ini caranya sama ya. Dia kan senyawanya berasal dari unsur logam golongan B dengan unsur non-logam. Nah, caranya sama seperti yang A tadi. Kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan dulu muatan biloknya. Cu ini 2 plus, S ini 2 min. Nah, jadi kita kasih nama. Berarti kalau Cu2 plus, berarti dia Cu ini kan tembaga ya, kuprum. Tembaga. Nah, jadi namanya adalah tembaga. Tembaga berapa? Lihat muatannya ini. Muatan biloknya adalah 2. Jadi kita tulis dalam angka Romawi. Tembaga 2. S ini adalah sulfur. Ada akhiran idanya. Berarti jadi sulfida. Nah, jadi untuk CuS namanya adalah tembaga 2 sulfida.
sulfida. Begitu. Kemudian, bagaimana dengan rumus senyawa biner untuk senyawa ionik? Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana memberikan nama dari suatu senyawa biner. Nah, bagaimana kalau sekarang dibalik? Ada namanya, kita disuruh menuliskan rumus kimianya dari senyawa tersebut. Nah, jadi untuk rumus senyawa biner bagi yang senyawa yang berikatan ionik, maka penulisan rumus senyawa biner yang berikatan ionik dilakukan dengan menuliskan dahulu unsur logam, kemudian diikuti dengan unsur non-logamnya. Nah, contohnya seperti yang A dan B ini, kita mulai dari yang A, kita disuruh menuliskan rumus kimia dari berilium klorida. Nah, jadi, bagaimana kita menuliskannya? Sebelum menuliskan rumus senyawanya, maka kita tulis dulu persamaan reaksinya untuk berilium. Berilium ini muatannya adalah 2 positif dengan klor muatannya menjadi, nah ini gampang, kebalikannya tadi ini kan 1 ya. Nah gini, jadi Be-nya 1, kemudian Cl-nya 2. Nah, jadi untuk berilium klorida rumusnya adalah BeCl2. Nah, kemudian tembaga sulfida bagaimana? Untuk tembaga sulfida, tembaga 1 sulfida, kita tulis rumusnya. Tembaga itu Cu ya. Kemudian muatannya 1 Cu+, plus sulfida, sulfur S, muatannya 2-. Nah, silang gini supaya memudahkan kalian. Jadi Cu2S. Nah, untuk tembaga 1 sulfida rumusnya adalah Cu2S. Begitu. Sekarang bagaimana tata nama senyawa biner untuk senyawa kovalen? Nah, jadi senyawa ini terbentuk dari unsur non-logam dengan unsur non-logam ya. Nah, untuk tata cara penamaannya kita ingat kembali melalui materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Saya ingatkan kembali, ini untuk tata cara penamaan senyawa biner pada senyawa kovalen. Nah, senyawa biner yang berikatan kovalen tersusun atas unsur non-logam dan unsur non-logam. Aturan tata nama senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan non-logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata nama dilakukan dengan menyebutkan dahulu nama unsur pertama, kemudian diikuti nama unsur kedua, ditambah akhiran ida. Jadi, karena dia berasal dari unsur non-logam dengan non-logam, maka tata cara penamaannya, nama non-logam yang pertama dulu, kemudian diikuti nama non-logam yang kedua, baru kemudian akhiran ida. Kemudian aturan yang kedua, pada senyawa kovalen jumlah unsur disebutkan dalam bahasa Yunani, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya di dalam suatu unsur itu dia jumlah unsurnya lebih dari 1, maka disebutkan jumlah unsurnya itu, indeksnya itu berapa. Nah, misalnya kalau satu ini mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, kalau 7 hepta, kalau 8 okta, kalau 9 nona, kalau 10 deka. Nah, unsur pertama itu tidak perlu ditambahkan mono bila unsurnya hanya 1. Jadi kalau misal yang biasa pakai mono itu adalah unsur karbon ya.
Kemudian, kalau lebih dari satu, itu harus disebutkan indeksnya ini. Nah, jumlah unsurnya dalam bahasa Yunani. Kemudian, aturan yang keempat, untuk senyawa yang terdapat unsur hidrogen, jumlah unsur baik dari unsur pertama dan kedua tidak perlu disebutkan dengan awalan Yunani. Nah, kemudian yang kelima, senyawa-senyawa yang umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan tersebut, seperti misalnya air. Air tadi kan H2O, hanya tidak usah H2O-nya tidak usah mengikuti aturan pemberian nama senyawa biner, senyawa kovalen tadi, karena dia sudah umum dikenal. Kemudian amonia ini NH3 juga tidak perlu mengikuti aturan pemberian ini tadi, NH3. Nah, nggak usah disebutkan awalan Yunaninya. Kemudian metana CH4. Nah, itu juga tidak usah disebutkan awalan Yunaninya. Nah, contoh yang di sini tadi ya, kita disuruh untuk memberikan nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC pada tata nama senyawa biner, senyawa kovalen berikut. Nah, lihat di sini yang A, CO. CO ini terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Nah, jadi caranya kita tuliskan langsung aja. Kita tuliskan namanya. C ini adalah karbon. Nah, lalu kemudian nama non-logamnya. Non-logam yang kedua O. O ini adalah oksigen. Kemudian ada akhiran idanya menjadi oksida. Tapi dilihat di sini ya. Ini indeksnya berapa? O-nya. Jadi indeksnya adalah 1, jumlah unsurnya 1. Maka apa tadi awalannya? Diberi awalan monoksida. Nah, khusus untuk CO saja yang ada awalan mononya, karbon monoksida. Nah, kemudian CO2. CO2 ini unsur C-nya namanya apa? Karbon. Jumlahnya kan 1 aja, jadi tidak usah dituliskan mono di depannya. Langsung saja karbon. Kemudian O2. Indeksnya kan 2 ya. Nah, jumlah unsurnya 2 untuk O, maka diganti dengan awalan di 2 tadi kan di ya, di O-nya adalah oksigen tapi ada akhiran idanya. Nah, jadi namanya adalah karbon dioksida. Nah, kemudian kalau yang C bagaimana? N2O3. Nah, N adalah nitrogen tapi ada jumlah unsurnya atau indeksnya adalah 2. 2 tadi apa? Awalannya diberi nama di, jadi namanya di nitrogen. Lalu O3, 3-nya namanya apa? Kita lihat di sini namanya. Yang 3 tadi, kalau 2 kan di, kalau 3 tri. Nah, kita lihat di sini. Kita tulis trioksida. Nah, jadi kalau pada senyawa kovalen, indeksnya ini sangat-sangat diperhatikan, disebutkan indeksnya seperti itu. Jadi, kalau CO, karbon monoksida, ini kan 1 muatannya. Kalau CO2, karbon dioksida, karena 2 di sini indeksnya, maka di awalannya. Kemudian N2O3. Nah, namanya jadi di nitrogen trioksida. Karena di sini indeksnya 2, di sini 3. 2 tadi di, 3 tadi tri. Oke. Nah, kita sudah belajar
untuk memberikan nama senyawa. Sekarang kalau dibalik lagi, ada nama senyawanya, lalu kita disuruh menentukan rumusnya. Nah, kita lihat di sini. Nih, rumus senyawa biner, senyawa kovalen. Contohnya, tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Nah, misalnya belerang heksafluorida, karbon disulfida, dan dinitrogen pentaoksida. Nah, caranya gampang. Kita lihat belerang heksafluorida. Belerang itu apa rumus kimia dari belerang? Rumus kimia dari belerang itu adalah S. Kita tulis S di sini. Kemudian heksafluorida. Nah, ini ada awalan heksa. Berarti kalau heksa tadi ada berapa jumlah atom fluornya? Ada 6. Nah, ada 6. Ini dia heksa. Kemudian unsurnya apa? Fluor. Nah, fluor itu lambangnya F. Kalau kalian lupa dengan lambang unsur, kalian bisa lihat lagi sistem periodik unsur. Di situ sudah ada semua lambang, kemudian nama unsurnya. Nah, ini tadi belerang adalah S, kemudian unsurnya ini fluor F, lalu jumlah unsur F ini adalah heksa. Heksa adalah 6. Nah, jadi untuk belerang heksafluorida, maka rumus kimianya adalah SF6. Nah, kemudian bagaimana dengan yang B, karbon disulfida? Nah, langsung saja kita tulis. Karbon itu lambang atau rumus kimianya adalah C. Sulfida ini unsurnya berarti S ya. Kemudian ada awalan D, maka di sini 2, CS2. Nah, kita lihat D adalah 2. Nah, maka kita tuliskan saja ini 2. Nah, karbon disulfida berarti karbon C-nya 1, disulfida berarti S-nya adalah 2. Begitu ya. Nah, karbon disulfida rumus kimianya adalah CS2. Nah, sekarang bagaimana dengan yang C, dinitrogen pentaoksida? Nah, kita lihat di sini unsurnya adalah nitrogen dan oksida, unsur pembentuknya. Jadi, kita langsung tuliskan lambang nitrogen aja, N. Kemudian awalannya kan di, berarti jumlah atom N adalah 2. Kemudian ini unsur yang kedua adalah oksigen ya, oksida, oksigen, O. Nah, O ini awalannya adalah penta. Kita lihat di sini. Penta itu berapa? Nah, penta adalah 5. Maka bisa kita tuliskan O-nya jumlahnya 5. Nah, jadi dinitrogen N2 pentaoksida O5. Berarti kalau namanya dinitrogen pentaoksida, maka rumus kimianya adalah N2O5. Nah, sekarang sampailah kita kepada tata nama senyawa poliatom. Kita ingat kembali senyawa poliatom itu yang seperti apa. Jadi senyawa poliatom itu adalah senyawa yang tersusun atas lebih dari 2 jenis atom yang berbeda, seperti CaCO3, BaSO4, dan NaClO. Nah, ini unsur penyusunnya ada atau atom penyusunnya ada lebih dari 2. Nah, di sini misalnya CaCO3, maka atom penyusunnya ada Ca, ada C, dan ada O. Jadi ada 3. Nah, lebih dari 2 kan, sehingga dia termasuk ke dalam senyawa poliatom. Ini juga sama, BaSO4. Nah, jadi Ba, S, dan O untuk pembentuk senyawa BaSO4.
sehingga dia juga digolongkan ke dalam senyawa poliatom. Begitu juga dengan NaClO. Jadi intinya kalau untuk membedakan senyawa biner dengan senyawa poliatom, kalau biner itu unsur penyusunnya cuma 2 atau atom penyusunnya cuma 2 di dalam suatu senyawa itu, kalau lebih dari 2 jenis atom yang berbeda, maka itu disebut dengan senyawa poliatom. Nah, kemudian senyawa poliatom umumnya terbentuk dari kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Jadi, kation ini adalah nama lain dari ion positif ya. Kemudian anion itu yang bermuatan negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk tata nama senyawanya. Tata nama senyawa poliatom yang mengandung kation logam dan anionnya. Nah, kita lihat dari yang pertama ini yang mengandung kation logam dulu. Nah, baru yang kedua nanti kation non logam. Nah, cara penamaannya, kalau dia berasal dari kation logam dengan anionnya, maka nama logamnya dulu diikuti nama anion. Ingat, tidak ada akhiran ida untuk senyawa poliatom ya. Jadi dia nama kation dan anionnya ada tersendiri. Nah, bisa kalian lihat pada lampiran di Google Classroom-nya. Nah, di situ sudah saya share untuk beberapa contoh dari nama kation dan anion. Tinggal ditulis saja nama kation dan anionnya. Kalau kation kan bisa lihat dari SPU juga, ada nama-nama unsurnya. Kalau anion itu bisa dilihat di tabel juga ya. Selain kation yang ada di situ juga bisa dilihat dari SPU, anionnya bisa dilihat dari lampiran yang sudah saya lampirkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya kita disuruh memberi nama NaNO3. Nah, NaNO3 ini adalah yang Na adalah kationnya, NO3 adalah anionnya. Nah, nama kationnya dulu, kation logamnya. Na adalah natrium. Kemudian NO3 ini kita lihat di dalam tata nama untuk anion ya, nama-nama anion maksudnya. Nah, di situ untuk NO3 adalah nitrat. Nah, adalah nitrat. Jadi, untuk rumus senyawa NaNO3, nama senyawanya adalah natrium nitrat. Kemudian, untuk contoh yang kedua, Al2CO3. Oh ya, yang pertama tadi indeksnya berapapun indeksnya, ini tidak usah disebutkan ya. Nah, langsung natrium nitrat dan tidak ada akhiran ida juga karena dia penamaannya adalah nama kation diikuti dengan nama anionnya. Nama kationnya kan nama logamnya, kemudian nama anionnya juga sudah ada. Nah, kemudian Al2CO3 3 kali. Nah, berarti ini adalah kationnya, ini anionnya. Nah, Al ini namanya adalah aluminium. Abaikan indeksnya. Nah, kemudian CO3 itu adalah karbonat. Nah, bisa dilihat namanya di lampiran ya. Nah, untuk CO3 itu adalah karbonat namanya. Nah, jadi kalau rumus senyawanya Al2CO3 3 kali, maka namanya adalah aluminium karbonat. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, senyawa poliatom yang mengandung kation, non-logam dan anionnya. Cara penamaannya, kation non-logam dulu, baru yang anionnya. Contohnya NH4 2 kali SO4. NH4 ini adalah kation non-logamnya, SO4 itu adalah yang anionnya. Nah, kation NH4 ini namanya adalah
amonium. Amonium. Kemudian SO4, nama anionnya adalah sulfat. Nah, jadi untuk rumus senyawa NH4 2 kali SO4 namanya adalah amonium sulfat. Amonium sulfat. Oke. Nah, lanjut lagi. Untuk H3PO4. Nah, ini kationnya, ini anionnya. Nah, jadi ini bisa dinamakan H ini hidrogen. Kemudian PO4 itu adalah fosfat. Jadi, boleh dinamakan H3PO4 sama dengan namanya adalah hidrogen fosfat. Atau karena ini adalah senyawa asam, ada H-nya, H plusnya ya, maka ini bisa juga disebut dengan H-nya asam, PO4-nya adalah fosfat. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi untuk NH4 2 kali SO4 itu amonium sulfat, namanya H3PO4 itu hidrogen fosfat atau asam fosfat. Demikian.